Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam video kali ini saya akan kembali membahas soal bahasa Inggris, tapi kali ini terkait dengan grammar dan writing. Tentu apa yang saya bahas ini bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi tes bahasa Inggris dalam penerimaan BUMN Batch 2 tahun 2022 dan 2023. Tapi sebelum itu saya ingin berbagi tips terlebih dahulu dengan teman-teman terkait dengan bagaimana cara kita mengerjakan soal grammar dan writing. Mungkin teman-teman sudah punya tipsnya masing-masing, tapi saya pikir tidak ada salahnya kalau saya berbagi tips dengan teman-teman sekalian. Nah, seperti apa tipsnya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama, dalam mengerjakan soal grammar dan writing, kita harus terlebih dahulu bisa menemukan subjek dan kata kerja di dalam kalimat. Jadi beberapa kalimat dalam bahasa Inggris itu biasanya hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Menemukan kedua hal ini tentu merupakan hal yang sangat penting. Ketika kita mampu mengidentifikasi subjek dan kata kerja, maka ini akan memudahkan kita dalam menjawab soal yang ada. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu kita harus memperhatikan secara saksama masing-masing jawaban yang tersedia. Setelah mengidentifikasi komponen kalimat, mana yang merupakan subjek, predikat, objek, dan juga kata keterangan, akan lebih mudah tentunya bagi teman-teman untuk mengetahui pilihan mana yang tepat dalam mengisi kekurangan dalam kalimat yang ditanyakan. Teman-teman di sini perlu memperhatikan komponen apa yang hilang dari kalimat tersebut, dari pilihan-pilihan yang tersedia. Jangan sampai teman-teman memberikan jawaban sebelum membaca keseluruhan soal dan juga pilihan-pilihan yang tersedia, karena terkadang semua pilihan jawaban itu akan terlihat benar kecuali kita membacanya kata demi kata dan membacanya secara penuh kehati-hatian. Oke, yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memastikan struktur kalimat. Nah, di sini kita melihat apakah struktur kalimatnya sudah paralel atau belum. Bagian yang sangat penting untuk diketahui dalam menjawab soal write dan expression adalah struktur kalimat paralel. Nah, struktur kalimat paralel ini adalah kondisi di mana dua atau lebih kata, kalimat atau unit bahasa lain dalam suatu rangkaian memiliki kesetaraan atau sejajar. Jadi prinsip paralelisme ini sendiri sangat menekankan kepada konsistensi. Ada beberapa situasi dan aturan sehingga beberapa kata kerja atau kata benda dikatakan memiliki struktur grammar paralel. Nah, jadi 3 tips ini teman-teman bisa perhatikan sebelum menjawab soal grammar dan writing. Pada dasarnya grammar dan writing ini sangat tidak terlalu gampang, tidak terlalu susah-susah amat, tapi bagi sebagian orang yang jarang melatih diri untuk menjawab soal seperti ini pasti akan kesulitan. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa contoh-contoh soalnya. Soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Sarcophagus bla 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 was often decorated with biblical scenes in early Christian times. Opsinya ada 4. A. It was coffin placed above ground. B. That was coffin placed above ground. C. A coffin placed above ground. D. Which of coffin placed above ground? Nah, untuk soal nomor 1 ini saya memberikan jawaban D. Kenapa D? Karena kalau kita melihat struktur rangkaian kata itu, kalau dia kepunyaan untuk benda dan binatang biasanya menggunakan which of. Nah, sedangkan kalau untuk manusia menggunakan whose. Jadi pilihannya adalah D di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pilihan atau pendapat lain, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. That machine, blah blah blah, if you fixed it immediately, A. Would work. B. Would be worked.
C. Would be walking. D. Would have worked. Kira-kira apa jawabannya? Silakan teman-teman siapkan kertas dan pulpennya. Sama-sama kita belajar menjawab soal-soal ini. Mudah-mudahan teman-teman menjadi terbiasa. Nah, untuk nomor 2 ini jawaban saya adalah A. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaannya, kita melihat bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, untuk kalimat pengandaian sendiri, formulanya itu adalah subject plus would plus verb 1 if, as plus were, atau verb 2. Jadi jawaban saya di sini adalah A. Would work. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman telusuri lagi kebenaran-kebenaran dari jawaban ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya teman-teman punya jawaban sendiri, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. As soon as the last passenger bla 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 into the ship, the gate will be closed. Opsinya A. Will get. B. Got. C. Get. D. Have got. Kira-kira apa jawabannya? Nah, di sini saya menjawab C. Kenapa? Karena the last passenger itu singular. Dan singular ini biasa berpasangan dengan verb 1 yang berimbuhan S atau IS. Jadi jawabannya adalah C. Get. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya, as soon as the last passenger gets into the ship, the gates will be closed. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Saya akan bacakan lagi pertanyaannya. Bla bla bla. Fonny always comes late to class, annoy the teacher very much. Opsinya A. That. B. If. C. Whether. D. What. Jawabannya adalah, kalau saya di sini menjawab A. Kenapa? Karena kita lihat di sini kalimat predikat kalimat yang di atas adalah annoy. Ya. Dan untuk melengkapi subjeknya dibutuhkan kata that. Jadi kalau kita translate secara keseluruhan, arti dari kalimat di atas ini adalah bahwa Fonny selalu datang terlambat ke kelas, sangat mengganggu guru. Jawaban itu adalah A. That Fonny always comes late to class, annoy the teacher very much. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Saya bacakan soalnya. Daniel, accompanied by her parents, bla bla bla, going to attend his college graduation ceremony. Opsinya A. Are. B. Is. C. Were. D. Was. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, di sini saya menjawab B. Jadi pembahasannya, materinya adalah to be, going to. To be yang tepat berpasangan dengan Daniel adalah is. Ya, jadi jawabannya B. Daniel, accompanied by her parents, is going to attend his college graduation ceremony. Oke? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya baca. Selanjutnya kita lanjut di pertanyaan nomor 6. Saya bacakan lagi soalnya. Bla bla bla. For your carelessness, the team would have been save the jungle. Opsinya A. Had it been. C. Has it been. C. Had it not been. D. Has it not been. Jawabannya adalah, ini saya menjawab C. Jadi materi ini adalah tipe ketiga dari conditional sentence. Jika tanpa if maka penulisannya dibalik. Had tanpa s,
tambah not tambah been. Nah, opsi A sebenarnya cocok juga dengan formula, tetapi arti yang tepat itu ada di opsi C. Kalau diterjemahkan, had it not been for your carelessness, the team would have been saved the jungle. Itu adalah andaikan bukan karena kecerobohanmu, tim akan selamat di hutan. Jadi opsi atau jawaban yang paling cepat dari soal nomor 6 ini adalah C. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Nomor 7, saya akan bacakan kembali soalnya. The trainer got his train, bla bla bla, what he or learns from 3 days workshop. Opsinya A, to practice, B, practice, C, practiced, D, practicing. Jawabannya adalah A. Formulanya get atau got plus noun plus to verb 1. Jadi kalau kita baca secara menyeluruh, kalimat lengkap ini seperti ini. The trainer got his train to practice what he or learned from 3 days workshop. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 8. We were going to watch blah blah blah, but the reviewer said that it was a flop. Opsinya A, the frightened movie, B, the movie frightening, C, the frightened movie, D, the frightening movie. Jawabannya adalah kira-kira apa, teman-teman? Nah, di sini saya menjawab D. Formulanya adalah adjective plus noun. Frightening di sini adalah kata sifat. Jadi yang tepat adalah the frightening movie. Sepadan dengan the scary movie. Film yang menakutkan, ya. Jawabannya adalah D, the frightening movie. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya itu adalah we were going to watch the frightening movie, but the reviewer said that it was a flop. Oke, soal nomor 9. Saya bacakan lagi untuk teman-teman, ya. This blah 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 statue was made about 100 years ago by an Italian sculptor. Opsinya A, interesting wooden brown, B, brown wooden interesting, C, wooden interesting brown, D, interesting brown wooden. Jawabannya adalah, di sini saya menjawab D. Nah, dalam multiple adjektif, teman-teman bisa menghafalkan jumlah, pendapat, ukuran, suhu, umur, bentuk, warna, negara, buatan, bahan, plus noun. Meskipun dalam penggunaannya tidak semua unsur harus ada. Dalam soal nomor 9 ini kombinasinya adalah pendapat plus warna plus bahan tambah plus noun. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya, this interesting brown wooden statue was made about 100 years ago by an Italian sculptor. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita lihat soal nomor 10. Saya bacakan lagi untuk teman-teman. His suggestion sound bla bla bla, so we decide to put it in our proposal. Opsinya A, logic, B, logic, C, logical, D, logically. Jawaban saya adalah D. Ya, kita bisa memakai sound logical. Jadi, his suggestion sound logical, so we decide to put it in our proposal. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11. No sooner the train station that she changed her mind to go by bus. Opsinya A, she had reached, B, she reached, D, she reached, D, had she reached. Jawabannya adalah D. Teman-teman perlu ingat, setelah kata no sooner tidak boleh menggunakan subjek tambah predikat. Jadi dalam hal ini formula yang tepat adalah no sooner plus kata kerja bantu plus S plus kata kerja.
C dan D sebetulnya sesuai dengan rumus, tetapi D yang paling benar karena kondisi dalam kalimat kedua menandakan bentuk pas. Jadi padanannya adalah had she reached. D. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 12. Saya bacakan lagi untuk teman-teman. Musk bla 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 are truly arctic animal, well adapted to their extreme environment. Opsinya A. Ox, B. Oxes, C. Oxen, D. Oxens. Jawabannya adalah C. Kalimat di atas menggunakan are sebagai kata kerja bantu, sehingga subjek yang dibutuhkan adalah plural. Nah, bentuk jamak yang tepat untuk ox adalah oxen, bukan oxes atau oxens. Ya, jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang kata jamaknya tertentu, misalnya to, teach, child, children, dan sebagainya. Jadi untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah oxen, C. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal nomor 13. Bla bla bla, the alpaca is smaller than the llama and ordinarily is not used as a beast of burden. Opsinya A. A sure-footed animal, B. The sure-footed animal, C. It is a sure-footed animal, D. A sure-footed animal Z. Jawabannya adalah A. Jadi sebelum kata alpaka ada tanda koma. Perhatikan di sini ada tanda koma. Artinya kata sebelumnya hanyalah perluasan atau frasa yang sepadan dan tidak membutuhkan predikat atau penghubung tambahan seperti Z. Sehingga jawaban tepat adalah a sure-footed animal. A. Ya. Oke, soal nomor 14. The blah 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 accountant feel exhausted when he gets home. Opsinya A. Overwork, B. Overworked, C. Overworks, D. Overworking. Jawabannya adalah D. Teman-teman perlu ingat adjektif plus noun dan bentuk adjektif dari overwork adalah overworking. Ya. Overworking. D. Selanjutnya soal nomor 15. By the time we get to the railway station, the Argo Express A. has left, B. would have left, C. will have left, D. will be leaving. Jawabannya adalah C. By the time artinya menjelang. Ini adalah penanda waktu masa yang akan datang. Jadi yang tepat adalah will have left. Ingat formulanya will plus have plus verb 3. Opsi A dan B ini sudah salah. Karena tidak mengindikasikan peristiwa yang akan datang. Kenapa C bukan D? Karena will be leaving. Berarti akan sedang tiba. Kata tiba di sini bukanlah peristiwa yang sedang berlangsung. Ya, jadi C jawaban yang paling tepat. Soal nomor 16. My sister attends to subject the semester 1 is public administration and blah 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 is statistics. Pilihannya A. Other, B. Another, C. The other, D. The others. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena another artinya satu yang lain. Dalam kalimat di atas terdapat dua hal. Satu hal tidak disebutkan, berarti untuk mengisi titik-titik diperlukan the other. Jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 17. The passenger of the Eagle Airways, blah blah blah, their flight scheduled several times. Opsinya A. Look over, B. Look into, C. Look out, D. Look after. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi terkait dengan tips trik menjawab soal-soal grammar and writing seperti ini, teman-teman perlu membaca dengan cermat dan melihat arti dari kata kira-kira mana yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kalimat. Look over, look into, look out, look after.
Itu sekilas hampir mirip semua katanya. Tapi kalau kita lihat mana yang paling benar di sini adalah A. Look over, artinya mengecek. Kenapa? Karena kalau look into itu memeriksa, look out mencari, look after menjaga. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya itu adalah the passenger of the Eagle Airways look over their flight schedule several times. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 18. The merchant says that the price of the Indian carpet is a bit blah 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 than those of the Persian carpet. Opsinya A. Cheap, B. Cheaper, C. Cheapest, D. The cheapest. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, di sini saya menjawab B. Cheaper than artinya lebih murah dari. B. Ya. Jadi lagi-lagi kita melihat komposisi kalimat mana yang lebih tepat, kata mana yang lebih tepat yang akan kita masukkan untuk mengisi titik-titik di sini. The merchant said that the price of the Indian carpet is a bit cheaper than those of the Persian carpet. Ya, seperti itu. Oke, soal nomor 19. Blah 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 between Limpopo and Lufufu River rivers. Kruger National Park is the ancestral home of the Mukulele people. Opsinya A. Situating, B. Situated, C. To situate, D. Having been. Nah, lagi-lagi ini kesesuaian kata yang tepat untuk dimasukkan di sini. Jawabannya adalah B. Karena arti kata dari situated artinya terletak. Ya. Kalau situating menempatkan, to situate untuk menempatkan having been telah. Jadi terletak situated. Situated between Limpopo and Lufufu River. Ya. Terletak di antara Limpopo dan Sungai Lufufu. Kruger National Park merupakan tanah nenek moyang dari orang-orang Mukulele. Seperti itu, ya. Soal nomor 20. Julia is blah 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 a multi-talent singer that she can both sing and write her own songs. Opsinya A. So, B. Very, C. Such, D. Suches. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20. Tepat adalah C. Karena formulanya such plus plus A plus adjective plus noun. Julia is such a multi-talent singer that she can both sing and write her own songs. Ya, jadi lagi-lagi terkait dengan soal grammar ataupun writing, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk berlatih dan banyak membaca contoh soal. Dan berlatih dan membaca banyak contoh soal akan lebih memudahkan teman-teman untuk menjawab soal-soal seperti ini. Dan pada akhirnya setiap harapan akan menjadi nyata untuk mereka yang memberi kerja kerasnya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa untuk teman-teman atau untuk siapapun yang menonton video ini. Saya memohon dan meminta, selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang sudah menonton dan mempelajari materi yang ada di video ini agar diberikan kemudahan, kesuksesan dari apa yang telah direncanakan, khususnya dalam proses penerimaan pegawai BUMN tahun 2020-2023. Saya kira itu saja sedikit yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selamat berjuang, semoga sukses. Akhir kata saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.